Selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang di kelas saya di pertemuan kedua ya. Eh, Kalau pertemuan pertama kemarin kita bahas tentang RPS, kesepakatan kuliah, kesepakatan nilai, kemudian roadmap dari mata kuliah pengetahuan bahan, dilanjut dengan klasifikasi material ya. Kemarin kan ada 4 materialnya yang akan kita kupas di mata kuliah pengetahuan bahan ini. Yang pertama adalah logam, yang kedua adalah keramik, yang ketiga adalah polimer, yang keempat adalah komposit ya. Jadi nanti mungkin 2 material sebelum UTS dan 2 material sesudah UTS ya, begitu ya. Jadi itu yang akan kita bahas. Hari ini kita akan lebih spesifik membahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah logam ya. Mungkin adik-adik sudah sangat paham dan sangat tahu ya apa itu logam begitu ya. Logam banyak hadir di kehidupan kita begitu, mulai dari apapun, mulai dari sendok ya, apalagi peralatan otomotif ya seperti motor, mobil begitu ya, dan semuanya itu menggunakan logam. Ini share screen saya muncul ya. Muncul, Pak. Muncul, Pak. Muncul, Pak. Jadi logam memang dipakai di semua untuk kebutuhan manusia ya, produk. Karena setelah dulu yang saya bilang, manusia dulu banyak menggunakan batu, kemudian perkakas banyak menggunakan tanah begitu ya. Ada industrialisasi di zaman perunggu begitu. Kemudian berlanjut dengan penggunaan logam ya. Logam asalnya dari mana? Logam asalnya dari inti bumi ya. Jadi cara mengambilnya adalah kita dengan menambang ya. Menambang itu apa ya? Menggali ya, menggali kemudian setelah digali dibawa gitu, kemudian tanah tersebut ya masih bercampur dengan unsur-unsur logam lainnya, kemudian dipisahkan begitu ya, fero besi, kemudian disatukan gitu, setelah besi kemudian dipanasi gitu ya sekian ribu derajat, kemudian besi mencair, kemudian dicetak ya. Hasil cetakan tersebut merupakan produk. Produk itulah yang dipakai manusia. Jadi sederhananya begitu. Nah, memang yang menjadi masalah itu adalah 2 hal ya. Yang pertama adalah menambang, kemudian limbah. Ini yang jadi masalah begitu ya. Yang jadi masalah di setiap negara adalah menambang dan limbah karena memang benar-benar merusak lingkungan ya. Kalau adik-adik yang daerahnya tinggal di Kalimantan begitu ya atau di Sumatera begitu, itu luar biasa ya kerusakan lingkungan gara-gara menambang begitu. Tetapi memang hadirnya manusia di bumi ini karena manusia punya nafsu ya, punya nafs, kemudian manusia punya keinginan, dari keinginan tersebut akhirnya ingin membuat suatu perubahan ya. Memang perubahan akan ada yang tersakiti gitu ya. Perubahan itu akan ada yang tersakiti karena perubahan itu berubah dari sesuatu yang wajar menjadi sesuatu yang tidak wajar awalnya, tapi akan kelamaan menjadi wajar dan akan kembali ke tidak wajar lagi gitu ya. Jadi begitu ya. Kita mengambil unsur besi ya, biji besi di dalam tanah itu dengan menggali begitu, otomatis kan kerusakan lingkungan ini luar biasa ya. Kalau kebutuhannya hanya untuk 2-3 orang gitu ya atau 10 orang mungkin tidak terlalu berefek ya. Tapi kalau kebutuhannya sampai berjuta-juta orang ya, itu akhirnya membuat kerusakan yang luar biasa begitu ya. Itu yang pertama dalam segi penambangan. Terus yang kedua dalam segi limbah ya, pengolahan, pemisahan gitu ya. Kemudian pemurnian itu menggunakan unsur kimiawi ya. Dan limbahnya tersebut itu luar biasa deh. Ya, mencemari air, mencemari tanah begitu ya. Bahkan polusi-polusi dari smelter ya atau tempat pemurnian itu asapnya luar biasa begitu. Dan memang sekarang trennya adalah green ya. Jadi green manufacturing ya. Jadi pemrosesan dengan memantau ya kondisi lingkungan sekitar supaya tidak terjadi kerusakan ya. Itu yang pertama, merusak dari menambang dan mengolah,
Terus yang kedua, biji besi itu kan tercipta dari ribuan tahun yang lalu ya. Dengan suhu yang panas, kemudian ada tekanan yang tinggi ya, akhirnya terjadi kepadatan, molekul berubah begitu ya. Itu prosesnya ribuan tahun. Jadi bukan prosesnya satuan puluhan ya, tapi ribuan tahun. Otomatis apa? Ketersediaan biji besi di dalam inti bumi ya atau di tengah permukaan bumi itu lama-kelamaan akan habis begitu ya. Jadi memang kita sebagai manusia yang tetap mempunyai kebutuhan, yang tetap mempunyai keinginan nanti akan terus menggali deh ya sampai itu habis ya, kelihatannya sampai itu habis. Makanya nanti ada alternatif material lainnya yang disebut dengan komposit begitu ya. Tetapi itu juga ada efeknya ya, begitu. Jadi akan selalu seperti itu ya. Kita membuat sebuah perubahan, otomatis nanti akan ada sesuatu yang tersakiti menurut saya ya. Gitu. Oke, yang pertama adalah fero ya. Fero itu adalah logam yang banyak mengandung unsur besi atau Fe ya. Tuh. Kemudian besi ini yang saya bilang tadi ya. Jadi biji besi kemudian dipisahkan, setelah dipisahkan, disatukan, dari disatukan dimurni ya. Akhirnya kita bisa mendapatkan apa yang disebut dengan biji besi murni ya. Biji besi yang siap dicetak atau siap diproses ya. Ini adalah contoh produk dari besi tuang ya. Besi tuang itu besi cor ya, yaitu besi dan karbon, kadar karbon sekitar 4%, sifatnya rapuh, tidak dapat ditempa baik untuk dituang, kemudian digunakan untuk membuat alas mesin, meja perata, badan ragum, bagian-bagian mesin bubut, silinder, dan cicin torak. Jadi memang besi tuang ini namanya besi tuang ya. Jadi besi yang sudah dipanaskan, kemudian cair, kemudian dituang dalam cetakan ya. Jadi memang sifatnya itu dia sangat keras ya. Bisa kita katakan bahwa sifatnya sangat keras. Tetapi kemampuan dalam pemproses untuk diproses mesin ya dia agak kurang karena sifatnya adalah rapuh ya. Rapuh itu apa ya bahasanya? Getas ya. Jadi mudah patah. Jadi tolong dibedakan antara alot, liat ya, liat keras ya, kemudian rapuh ya. Itu tolong dibedakan. Ini besi tuang, kemudian ada lagi besi tempa ya. Besi tempa ini adalah 99% bersih murni, sifatnya dapat ditempa, liat dan tidak dapat dituang ya. Dapat digunakan untuk membuat rantai, jangkar, kait keran dan landasan kerja plat ya. Jadi tadi besi tuang, kemudian sekarang besi tempa. Tempa itu apa? Ditempa ya, dipanaskan, dipukul begitu ya. Kemudian didinginkan secara mendadak ya. Kemudian dipanaskan lagi, dipukul lagi gitu ya, sampai struktur mikro dari besi tersebut menjadi padat ya. Struktur mikro di besi tersebut menjadi padat ya. Itu. Mungkin itulah alasan kenapa pisau yang bagus itu harus ditempa ribuan kali ya. Supaya apa? Pada saat dipanaskan, struktur mikro dari baja tersebut, ini saya coba ini ya. Saya coba apa? Assalamualaikum Pak, punten tadi saya belum absen Pak. Ya nanti. Iya Pak, terima kasih. Urusan absen itu gampang deh. Ini ya, jadi kemarin kita lihat nih, ini ya, ini kan besi ya, mana nih gambar yang enak nih, ini ya, ini ya, ini kan besi ya, hitam-hitam ini adalah karbon ya, kemudian yang putih-putih ini adalah besi ya. Nah, sebelum ditempa ya, karbon-karbon ini tidak merapat begitu ya, tidak merapat ya. Nah, pada saat ditempa, dipanaskan ya,
kemudian dipukul begitu ya. Dipanaskan lagi, kemudian dipukul lagi, terus-menerus begitu ya. Nah, akhirnya membuat apa? Membuat molekul-molekul karbon ini sangat menjadi kecil ya dan menyatu ke dalam fero ya, ke dalam besi ya. Begitu. Ini contoh yang lebih jelas nih. Ini ya. Ini ya, ini sudah menyatu ya. Kemudian struktur mikro besi ini ya, coba ya. Besi tempa ya. Nah, ini coba kita lihat YouTube-nya ya. Yang sampai ribuan kali deh ya. Ada yang ribuan kali ya. Ribuan kali ditempa, dipanasin, pisau tempa. Nah, ya, pisau tempa Damaskus. Suara saya masih jelas ya? Masih, Pak. Jelas ya? Ini ya. Ini ada 1000 layer nih ya. Wah, ini keren nih, ya. 1000 layer. Suaranya masuk nggak? Nggak usah pakai suara aja ya. Oke, nggak usah pakai suara ya. Ini adalah pisau terkuat di muka bumi, ya, disebut dengan pisau Damaskus. Kalau pisau tertajam itu samurai ya. Kalau ini terkuat di bumi, pisau Damaskus, ya. Nih, awalnya apa? Nih ya, ini awalnya adalah lempengan-lempengan, ya, lembaran-lembaran ini ya, yang satu-satu kemudian disusun ya. Ini jenisnya berbeda ya, deh. Antara besi yang sebelah kiri dengan besi yang sebelah kanan ini komposisi bahannya berbeda ya, kemudian disusun ya, diselang-selingkan gitu ya. Terus ya. Nah, kemudian dilas ya, disatukan dengan dilas ya. Kemudian dipanaskan ya. Ini ya. Ini kan banyak nih, berapa lapisan ini ya? 30-50 lapisan ya. Kemudian ya, dipanaskan. Ini baru 31 lapisan, 31 layer ya. Kemudian panaskan lagi ya, ditempa lagi begitu ya. At a pretty good temperature, it stretched out almost an inch. So we're going to cut this thing at 5.5. Ya. And I'm just going to use tempa lagi ya. A hammer to cut it. Wah, kemudian tengahnya dipotong. Tengahnya dipotong, disatukan. Hot cut them and fold them. But we are going to stop and do a cold weld on one of them. So get that thing back into the fire with some flux on it. Ini nanti sebenarnya ada di mata kuliah proses manufaktur ya, tapi saya coba sampaikan dahulu di awal. Tadi kan satu lapis 31 ya. Kalau dibagi dua terus dilapisin lagi berarti 62 ya. Oh ya. 62 layer, 62 lapisan. So at this point, we have to start drawing this thing back down to get it back down to 10, 11 inches so we can fold it again. Yeah. And it's some tough material, so we decided to grab this bottom fuller to draw it out a little quicker. And you can see our handle's getting a little floppy. And we actually welded it once, but it wasn't holding up too well. So I ended up grabbing a piece of 3/4 inch square, and I broke that handle off. And there was about terus dipotong ya, disatukan lagi, akhirnya menjadi 152 layer ya. Ini ya, tuh. Terus ya, kayak gitu terus. Jadi dipotong di ini,
dipanasin gitu ya, And again, we dilebur had to gitu work ya, it down. sampai draw it nanti back out. totalnya berapa? 1000 ya. So I used a combination of the bottom fuller and the flat hammer to keep it. Sampai nanti 1000 lapisan gitu. Jadi tadi itu ya, yang Just tadi started working it down mana from tadi ya? there. Ini ya. By this time, this material had gotten pretty darn tough, and it took a little longer to draw it out. And I tried to keep the temperature up, just below a welding temperature, get it to move without delaminating anything, and it seemed to work out. Jadi strukturnya ini tadi ya, So we struktur yang brought ini this thing tadi down to itu actually dipanasin, little ditempa, below dipanasin, half-inch ditempa terus with some menerus threads, begitu and ya, then, I think we're sampai like an si inch penempanya thick bosen blade begitu ya. here. And what we're going to do is clean this Nah, guy up. ini sudah 1000 lapisan dek, ini dek, plat ini dek ya. Jadi bayangkan ya bahwa tadi yang sangat tebal begitu, kemudian setelah ditempa berulang kali ya sampai 1000 lapisan, jadi kecil seperti ini dek. Jadi kan luar biasa ya, sangat padat ya, sangat padat, sangat keras gitu ya. Ini ya, kalian lihat ya guratan-guratan ini ya. Ya toh, guratan hitam, guratan putih ini ya. Lihat ya. Ini menunjukkan setiap lapisannya, Dik, ya. Setiap lapisan. Jadi setiap guratan ini adalah setiap lapisan yang ditempa, ya. Guratan-guratan ini loh, ya. Jadi guratan ini bukan buatan, tetapi asli, tembus sampai ke dalam. Karena apa? Plat yang disusun tipis-tipis tadi, kemudian ditempa terus-menerus ya, sampai 1000 lapisan ya, akhirnya membentuk guratan-guratan ini loh. Inilah yang membuat pisau Damaskus itu menjadi pisau terkeras di muka bumi, karena dia prosesnya yang luar biasa ya. Gitu. Harga pisaunya sangat mahal deh ya. Kalau yang impor itu rata-rata 7 juta sampai 8 juta itu pisaunya. Pisau kayak pisau dapur begitu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi setelah itu dipotong ya, disatukan lagi, kemudian baru dibentuk menjadi pisau ya.
Ntar ini ada iklannya. Oke. Ya, dibentuk menjadi pisau. Ini ya, ini udah terbentuk nih pisaunya nih. Ini ya. Tuh. Nah, ini ya, guratan-guratan yang saya bilang tadi, ini bukan buatan, Dek, tetapi ini adalah asli ya. Asli dari proses pembentukan ya. Proses pembentukan yang terdiri dari beberapa lapisan tadi ya. Nah, ini tembus sampai ke dalam ya. Inilah yang membuat pisau Damaskus. Selesai. Ini apa? Inilah yang membuat pisau Damaskus ini menjadi sangat mahal. Karena proses pengerjaannya yang butuh proses lama ya, gitu. Begitu ya, kira-kira ya. Jadi ceritanya begitu ya. Nah, kemudian silakan kalau ada yang mau bertanya dulu silakan. 2 orang saja ya, silakan. Mau tanya Pak. Ya, suaranya kecil ya. Oh ya, udah besar belum? Sudah. Besar. Itu pisau yang sampai 1000 lapisan gitu, nanti beratnya lebih berat berarti ya Pak pisaunya? Lebih berat iya. Lebih kuat juga? Kalau lebih kuat pasti. Karena hukum alam itu akan selalu sama dia ya, untuk logam ya. Logam itu berat, kalau secara dimensi mungkin dia tidak besar, tetapi kalau berat iya berat. Kalau kuat ya kuat, begitu. Ya. Kamu pengen pisau yang ringan terus sangat tajam begitu ya? Ada nggak Pak itu? Ada sih pisaunya. Sangat ringan dan sangat tajam. Kalau bahannya logam belum ada, Dek. Ya. Sebenarnya ketajaman itu sih tajam dengan Kuat beda ya? kuat itu beda ya. Tajam itu kan seberapa tipis ya. Seberapa tipis ujung pisau itu tajam ya. Ada pisau yang setelah diasah itu sangat tajam. Tetapi dalam jangka waktu pemakaian 1-2 kali dia sudah tumpul. Nah, itu ada ya. Tetapi kalau pisau Damaskus ya, itu saya punya satu ya, pisau Damaskus. Dipakai berulang kali pun dia tetap tajam. Begitu. Tetapi kalau sudah coak ya atau gompel pisaunya itu susah sekali deh untuk membuat dia kembali normal begitu. Begitu kira-kira. Cukup puas kira-kira? Silakan kalau ada yang lain mau bertanya silakan. Maaf Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau maksudnya dituang itu dilelehkan Pak atau gimana? Iya, dituang itu dileleh. Jadi besi dipanaskan ya, mencair ya. Kemudian cairan besi itu dituang ke dalam cetakan. Jadi semua besi dapat dilelehkan atau enggak Pak? Semua besi dapat dilelehkan. Semua material itu dapat dilelehkan, Dek. Oh, iya Pak. Kaca bisa. Ya. Bisa semua kok. Ada leleh itu yang mencair, ada yang leleh itu menjadi karbon ya. Begitu. Silakan yang lain. Izin mau bertanya juga. Ya, silakan. Berarti penggunaan pisau Damaskus ini umumnya untuk kayak buat dapur juga ya Pak? Peralatan dapur gitu. Iya. Jadi memang kalau untuk chef
chef-chef yang kelasnya internasional, dia pisaunya itu luar biasa deh mahalnya ya. Jadi pisaunya itu memang pisau-pisau yang berkelas begitu. Tetapi kalau dulu sih ceritanya teknik pembuatan Damaskus itu sih untuk peralatan perang ya. Jadi pisau-pisau untuk perang ya. Begitu. Kalau di Indonesia kan ada keris ya namanya ya. Prosesnya dengan keris sama deh ya. Makanya guratan keris dengan Damaskus itu kan mirip ya. Tetapi memang kepadatan lapisannya tidak sepadat, tidak sebanyak Damaskus ya. Ya. Nah, jadi guratannya itu sama. Kita juga punya guratan ya. Tetapi guratan yang kita ini dibentuk ya, dipahat ya. Gini. Ya. Ini dipahat. Ada juga bagian-bagian yang di sini ya. Bagian-bagian yang di atas ini memang diletakkan bahan yang berbeda kemudian dipanaskan. Akhirnya dia membentuk guratan-guratan seperti ini ya. Begitu, ya. Gini, ya. Ya, kalau coakan-coakan ini dipahat ya, dipahat gitu. Ya. Kalau Damaskus itu dia alami ya, dia. Dia alami. Dia terbentuk sendiri ya. Karena prosesan lapisan-lapisannya ini loh. Ya. Dan memang pisau Damaskus itu waktu di zaman Nabi merupakan pedang-pedang terkenal ya, pedang-pedangnya sahabat Nabi ya. Gitu tekniknya ya. Ini kayak pisaunya ini ya. Ali bin Abi Thalib ya. Nih ya. Ini kan Damaskus ini, Dek. Proses guratannya. Ya. Keris kita itu mirip gitu. Cuman memang lapisannya tidak sebanyak Damaskus ya. Gitu kira-kira. Silakan kalau ada yang lagi ingin bertanya. Pak, mau tanya Pak. Ya. Emang benar apa namanya pedangnya Muhammad Al-Fatih itu katanya juga dari Damaskus ya Pak? Iya, betul. Tekniknya sama. Damaskus itu teknik ya. Karena orang di Damaskus itu menggunakan teknik untuk persenjataannya seperti itu gitu. Nah, jadi lebih sering disebutnya adalah teknik pembuatan pisau dengan menggunakan teknik Damaskus begitu. Ya. Memang trennya itu dari timur deh ya. Maksudnya itu dari Jazirah Arab ya pertama kali ya. Gitu. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Saya mau nanya, Pak. Ya. Kan tadi gabungin dua jenis besi yang beda kan, Pak, dilipat-lipat jadi satu. Kalau salah satunya bisa berkarat, yang satunya enggak, nanti pas jadi gimana, Pak? Semua besi berkarat, Dek. Oh, berarti misalnya kalau kita mau buat pakai yang bagian satunya pakai stainless steel itu nggak bisa, Pak? Ya bisa saja sih. Cuman kan kekuatan antara stainless steel dengan besi kan berbeda. Oh. Gitu. Oke, Pak. Iya. Jadi kalau pisau-pisau yang bagus itu rata-rata sih ya rata-rata dia semua besi ya. Begitu. Pisau-pisau yang bagus itu rata-rata dari logam ya, bukan dari stainless, bukan dari aluminium, bukan dari apa begitu ya. Pisau yang bagus itu berkarat deh. Berkarat. Nah, cuman memang berapa lama karatnya gitu loh yang jadi masalah kan. Berapa lama karatnya. Ada yang karatnya cepat, kan tergantung dari perawatan ya, perawatan kita ya. Makanya keris itu kan ya kan bentuknya kan hitam ya. Kalau keris yang enggak dirawat itu kan jadinya kan jelek ya, kayak gini kan. Apa namanya itu dia nggak bagus. Makanya kalau dalam adat Jawa itu kan harus ada mandi keris ya bahasanya ya. Saya nggak terlalu paham ya tentang perkerisan.
Jadi itu ya. Ada lagi yang terakhir, satu orang lagi terakhir mau bertanya, silakan. Saya Nah, Pak. ya silakan. Nah ini Mas ya, berkarat ya, gitu. Jadi memang harus dirawat ya, namanya senjata atau barang-barang yang menggunakan logam itu pasti korosi ya. Silakan Dek. Ayo Pak, saya pernah lihat kan Pak, dalam pembuatan pisau itu kan ditempa kan Pak ya? Ya. Nah, pada saat didinginkan, dimasukkan ke dalam minyak itu kok dia bisa pecah ya Pak, bisa retak gitu. Itu masalahnya di bahan atau dalam penempaannya Pak? Pertama dari bahannya, ya. Ada yang disebut dengan hot tear, ya. Hot tear itu adalah retak panas, ya. Retak itu terjadi karena proses pendinginan yang terlalu cepat, begitu Dek. Ya. Jadi ibarat kalian nih ya, lagi jalan itu di panas matahari ya, panas banget, suhu sampai 40, tiba-tiba langsung disiram dengan air es begitu ya. Kira-kira yang terjadi apa? Yang terjadi vertigo kan? Begitu. Besi juga sama deh. Pada saat dia panas banget 2000 derajat, tiba-tiba kita langsung celupkan ya ke dalam oli ya atau air misalnya. Tiba-tiba dia retak begitu. Itu terjadi deh. Jadi pendinginan yang terlalu cepat. Makanya kalau di samurai ya, pembuatan samurai ya, pendinginan itu biasanya didiamkan dahulu ya, didiamkan dahulu. Jadi setelah logam tersebut merah begitu, didiamkan dahulu. Nah, pada saat didiamkan ya, suhunya sudah agak turun ya, baru dicelupkan pelan-pelan biasanya ke oli dulu ya, ke oli gitu ya. Ke oli kemudian bertahap masuk ke air gitu. Atau ada juga itu yang mencelupkan ke lumpur begitu ya. Itu juga ada. Retak itu terjadi karena pendinginan yang terlalu cepat, akhirnya retak. Gitu kira-kira. Gitu ya kira-kira ya, Dea. Kalau bahannya sama tetap bisa terjadi seperti itu ya Pak? Bisa terjadi karena molekul itu kan kita tidak tahu tuh di dalam struktur bilah pisau itu struktur molekul yang dekat, yang jaraknya jauh, yang jaraknya dekat itu kan kita nggak tahu. Kalau yang jaraknya jauh itu kalau kita dinginkan secara mendadak dia kemungkinan retaknya ada, begitu. Jadi saran saya sih pada saat kita mengolah besi tempa ya itu diamkan dahulu lah, jangan langsung didinginkan mendadak begitu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu besi tempa. Kemudian ini baja lunak ya. Baja lunak ini ya biasa untuk baut, mur gitu ya. Itu kategori baja lunak ya. Ini baut galvalum ya. Membuat mur, skrup, pipa, keperluan umum dalam pembangunan, mempunyai sifat ditempa dan liat ya. Ini sebentar ya. Saya izin sebentar. Oke ya, kita lanjut ya. Ini baja lunak. Baja lunak ini biasanya digunakan untuk sesuatu yang sifatnya pendamping ya. Jadi mur, skrup, pipa. Nah, baja lunak ini memang kadar karbonnya sangat kecil ya, 0,1 sampai 0,3% ya. Sifatnya dapat ditempa dan sifatnya ditempa dan lihat. Nanti setelah ini saya akan tunjukkan video cara pembuatan ya. Cara pembuatan masing-masing bahan tadi ya. Gitu. Kemudian baja karbon sedang ini
sifatnya lebih kenyal, keras, digunakan membantu kerja tempat berat, poros, dan rel baja ya. Ini ya, baja karbon sedang. Kemudian baja karbon tinggi. Ya. Baja karbon tinggi itu digunakan untuk alat-alat kikir, pahat, gergaji, stempel, alat mesin bubut, dan lain-lain. Baja karbon tinggi ini biasanya digunakan alat perkakas ya untuk memodifikasi produk-produk yang dari baja karbon rendah ya. Begitu. Ini ya. Kemudian ada lagi ini ya. Ini itu ya. Ada baja lunak, baja tempa, ada besi tuang ya, besi tempa, baja lunak, baja sedang, sama baja tinggi ya. Nih. Kikir tahu kan, kikir ya. Gergaji besi tahu kan. Nah, itu baja karbon tinggi. Ya. Kemudian baja karbon tinggi dengan campuran ya. Campurannya ada macam-macam, ada nikel, ada kobalt ya. Ada tungsten, ada krom, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang sifat rapuh ya. Sifatnya rapuh, kemudian dapat disepuh dengan keras ya. Digunakan untuk membuat mesin bubut dan alat-alat mesin ya. Gitu. Kemudian unsur-unsur lain dalam besi ya. Jadi karbon, silikon, belerang, mangan, fosfor, nikel, kormium, kolodium, vanadium, dan koper ya. Copper. Nah, itu dulu ya. Oke. Saya mau kasih tunjuk ke kalian tentang ini ya. Tentang apa? Video pembuatan produk ya. Yang pertama adalah tadi apa namanya? Besi tuang. Ya, besi tuang. Ini enak kalau belajar sekarang tuh tinggal lihat YouTube rampung deh. Ya. Oke, nah ini adalah besi tuang. Ya, saya tunjukkan. Ini berisik ini pasti nih. Ya. Jadi ya ceritanya ini adalah industri pengolahan baja, tetapi bajanya bukan dari biji besi. Ya. Bajanya ini dari produk-produk limbah baja. Ya. Yang tidak terpakai kemudian dia kumpulkan ya, kemudian dia olah kembali atau limbah besi ya. Ini ya. Terus ya, kemudian dia panaskan begitu. Ya, dia panaskan. Ini ya. Ini ya. Setiap video nanti saya silakan bertanya ya. Nah, ini adalah panci lebur ya. Atau mangkok lebur ya. Ini yang dipindahkan. Dipindahkan sebentar ya, dipanaskan ya. Ya. Ini adalah cetakan-cetakannya, Dik, ya. Cetakan-cetakan produknya ya. Ini ya, yang sudah panas mendidih ya, meleleh gitu, cair. Ini yang di atas ini ya. Ini kemudian ini cetakannya nih ya. Produknya ini nih. Yang biru-biru ini produknya nih. Ini cetakannya, kemudian besi panas ini dituangkan ke dalam cetakan ini ya. Ya, besi panas dituang ke dalam cetakan. Oke, terus nih ya.
Oh, tuh. Ya. Cair kan, kayak air itu. Kemudian dituang ke dalam cetakan. Ya. Ini perusahaannya perusahaan abal-abal ini kayaknya nih. APD-nya nggak lengkap ini. Ya, terus sampai penuh ya. Tuh. Wah, ini sangat bahaya ini. Lihat nih. APD-nya nggak lengkap, sepatu safety-nya nggak ada, ya, sarung tangannya juga nggak bagus. Lihat nih Bapak ini. Topi oke udah topi ya. Tapi dia tidak pakai face shield. Ini kalau kena tetesan cairan panas ini ke kulit, Dek, bukan kebakar lagi, Dek, tapi bolong sampai ke bawah ini. Ini suhunya bisa sampai ribuan ini, ya. Wos. Ini nekat ini. Ya, nekat. Tuh. Ya, kemudian sudah keisi semua ya. Kemudian nanti coba kita lihat produknya. Ya. Ya. Dan nanti dibuka ya. Coba. Coba kita lihat di nih, coba lihat di Amerika ya. Nah, tim VOA kali ini akan membawakan informasi berbahan besi cor. Was a country. Jumlah penduduknya hanya 3.200 orang. Namun kota kecil ini punya kebanggaan tersendiri sebagai pusat peleburan logam Lodge Cast Iron. Lodge merupakan perusahaan terakhir di Amerika yang membuat wajan besi cor setiap. Lodge ini terkenal ya ini. Dia ini ya, termasuk pioner ya. Wajan-wajan besi antik itu ya. Ini banyak dipakai di hotel-hotel ya, hotel-hotel mahal gitu. Nah ini produknya di belakang ini ya. Ini ya. Dia termasuk pelopor ini di dunia. Jadi panci-panci berbahan logam yang sangat solid ya. Mahal nih harganya. Tapi awetnya bisa sampai ratusan tahun deh. Ya, nggak akan pecah, nggak akan retak, gitu. Production molding lines, and each molding line will crank out maybe 400 plus molds per hour, and we run 2 10-hour shifts a day. Tikar beberapa tahun lalu. Menurut Bob, kuncinya adalah harusnya tuh kayak gini nih ya. Jadi pengecoran logam itu harusnya sedikit manusia di lantai produksi ya, karena sifatnya panas, bahaya ya. Jadi operator itu hanya mengendalikan alat-alat ya. Ya. Nah, ini biji besinya ini ya. Lodge juga terus berinovasi. Sejumlah produk terakhir mereka meledak di pasaran. Beberapa tahun lalu perusahaan ini mulai melapis alat masak mereka sebelum meninggalkan pabrik dengan. Kalau suka main PUBG ya, itu loh, yang nampannya itu ciptaan Lodge itu. panci yang suka di PUBG ya. Yang dipanggang pada permukaannya. Iya. Tapi ini udah pakai komputer semua deh ya. Ini ya. Oh, udah pakai komputer semua. Kontrolnya ya. Oke, itu tentang besi tuang. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Nih, banyak dipakai di restoran-restoran terkenal ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, tidak ada ya.
Tidak ada, saya lanjut. Setelah besi tuang, besi tempah. Ya. Oke. Ini adalah besi tempah. Ya, salah satunya ini ya, besi tempah ya. Bentar. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini untuk membuat apa namanya? Ini kayaknya di Kulon Progo deh kayaknya nih. Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kenapa wadah pas pemuaiannya itu nggak meleleh, Pak? Apa? Pas tadi tuh besi tuang, itu pas pemuaian logamnya itu kenapa wadahnya nggak meleleh, Pak? Oh ya, karena besi tadi kan saya ingat, tadi kan ada baja itu kan ada 3 ya. Baja rendah, baja sedang, sama baja tinggi ya. Yang ini ya, ingat nggak? Mana tadi Mas ya? Mas? Ya, iya Pak. Nah ini ya. Ya, ini kan ada baja karbon tinggi, baja karbon sedang, ada baja lunak ya. Ya. Jadi baja lunak ini titik didihnya hanya 1000 derajat ya. Baja karbon sedang titik didihnya 2000 ya. Kemudian baja karbon tinggi ini titik didihnya 3000 ya. Pada saat baja karbon lunak ya dipanaskan dengan suhu 1000, dia sudah meleleh. Tetapi kalau pancinya itu kita menggunakan baja karbon tinggi, dia meleleh nggak, Mas? Enggak, Pak. Nah, gitu ya. Nah, jadi pada saat kita ingin mengolah sebuah baja, pastikan tungku atau panci leburnya ya itu harus lebih tinggi dari bahan yang kita lebur ya. Begitu ya. Jadi kalau adik-adik nanti pengen mengecor logam baja karbon sedang, ya jangan pakai pancinya yang baja karbon rendah. Nanti sudah meleleh duluan ya. Saya ingat dulu waktu praktikum metalurgi teknik di teknik mesin itu, teman saya membeli panci lebur ya. Padahal waktu itu kita mau melebur tungsten sama Fe 90%. Bahannya belum cair, pancinya udah cair duluan, Dik. Jadi lucu. Sama dosen pembimbing itu diketawain. Ya. Gitu ya, Dek ya. Ya. Ada lagi yang lain silakan. Untuk besi cor ya. Tidak ada? Tidak ada ya. Oke, kita lanjut ke besi tempah ya. Ini adalah besi tempah. Tempah itu apa? Berarti ditempa ya. Ditempa itu apa? Dipukul, dipanasin, dipukul, dipanasin gitu ya. Itu ditempa. Ini sentra mana ini? Ah, betul ini Gunung Kidul ini ya. Ini saya sudah pernah ke sini memberi ceramah, memberi pelatihan tentang pengecoran logam. Nah, ya. Orang kita itu, orang Indonesia itu sangat sakti, Dik, ya. Kalau di luar itu pakai sarung tangan, pakai helm, pakai face shield, terus pakai sepatu ya. Dan itu semua bahannya dari kulit ya. Semua bahannya dari kulit sapi. Nah, kalau kita enggak, Dik, saktinya gitu ya. Kita pakai sarung tangan juga enggak nih. Jadi saya pernah ngisi pengabdian di sana ya. Pada saat dia kena tetesan besi cor, dia santai aja, Dik. Jadi luar biasa. Sakti itu. Ah, enggak ada yang pakai sarung tangan dah. Alat sederhana dan berdekatan dengan percikan besi panas.
Itulah resiko besar yang dijalani oleh para perajin besi tempah di Dusun Kajar, Desa Piaman, Wonosari, Yogyakarta. Nah, ini bahannya ini untuk apinya ini pakai areng ya. Ya, areng itu kan dia komposisi karbonnya sangat tinggi. Jadi panas yang dihasilkan itu juga sangat tinggi, areng ya. Bagus lagi areng batok kelapa. Wah, itu lebih panas lagi, Dek. Ya, suhu maksimumnya dia bisa sampai 3000. Makanya kalau di Jepang itu rata-rata dia menggunakan areng dari batok kelapa untuk pembuatan samurai, ya. Areng batok kelapa, ya. Kalau pakai gas LPG di rumah ya nggak akan lebur-lebur, Dek. Sampai kiamat pun nggak akan lebur-lebur, ya. Dusun ini dikenal sebagai Kampung Pandai Besi sejak puluhan tahun silam. Beragam alat pertanian dan peralatan lain seperti sabit, parang, dan pisau dihasilkan dari perajin skala rumahan ini. Para perajin ini mewarisi keterampilannya secara turun-temurun. Kalau pemain besi saya mulai 1985 itu saya sudah mulai kerja pandai besi. Dari dulu sejak kecil di waktu saya sekolah itu sudah berlatih mandiri, pukul-pukul apa gitu. Sudah pukul besi tapi buat kecil-kecilan sendiri, udah berlatih sendiri gitu. Layaknya warga lain di desanya, sejak kecil Sulardi tak pernah meninggalkan. Gitu. Kalian lihat nggak, Dek, ini bajunya nih, Dek, ya, bolong-bolong semua ini, Dek. Nih sampai ke kepalanya nih ya. Bolong-bolong ini bukan karena bajunya ini sudah rapuh, Dek, ya. Tetapi ini kena cairan besi itu loh, percikan-percikan besi itu loh, panas besi itu loh. Ini bolong-bolong semua tuh ini tuh. Nih, ya. Mereka santai aja tuh, Dek. Nggak merasa misalnya ada tetesan, ya, tetesan besi gitu di bajunya. Kan bolong tuh, kan sampai ke kulit. Santai aja, Dek, tetap aja tuh mukul-mukul, tetap biasalah gitu. Layaknya warga lain di desanya, sejak kecil Sulardi tak pernah meninggalkan percikan api dan besi panas demi mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Zaman dulu itu nenek moyang yang bawa itu pandai besi itu nenek moyang dulu. Jadi nenek moyang itu dari Mbayat, lalu di sini pandai besi. Udah dari Mbayat udah bisa pandai, lalu turun ke desa sini itu sudah bisa bikin bahan pengrajin atau itu arit untuk pertanian itu, lalu diteruskan di sini orang-orang di ahli waris di desa Kajar ini. Untuk membuat satu kerajinan dari besi dibutuhkan setidaknya 3 pekerja. 1 orang sebagai pencapit besi yang disebut empu, dan 2 orang sebagai penempa besi yang disebut panja. Panja diupah Rp30.000 per hari, sementara empu Rp40.000 karena dinilai bekerja lebih berat. Dengan alat penjepit, besi yang akan ditempa dipegang oleh empu. Lengah sedikit, besi panas ini bisa saja terbang ke arah si empu. Di tengah panas perapian sepanjang hari, para perajin melindungi kakinya dari percikan api hanya dengan alas selembar kain. Tak hanya beresiko terkena percikan api, mereka pun harus memiliki tenaga dan fisik yang ekstra kuat. Meski terkenal sebagai kampung pandai. Oke ya, gitu ya. Ada yang mau bertanya, silakan dengan besi tempah. Pak, coba saya tanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan tadi kan pas mukul-mukul itu kan banyak percikan api itu, Pak. Ya. Nah itu kalau kena mata itu apa bisa menimbulkan buta juga, Pak? Pasti, Dek, buta. Tapi tadi kok nggak apa-apa ya, Pak? Ya, nggak pada pakai itu. Nggak tahu tuh kenapa. Jadi memang itulah hebatnya orang kita ya. Sampai dulu saya pernah baca itu di media JPPN ya, medianya Jepang itu para empu, para pembuat besi, pembuat perkakas di Indonesia tuh sakti-sakti, Dek. Ya.
Tadi lihat kan, mereka hanya pakai celana pendek, tidak pakai baju ya, pakai sandal jepit, sarung tangan juga tidak gitu. Nah, ya saya tanya waktu pengabdian itu belum pernah ada yang kecelakaan gitu, sampai kena mata, kena apa itu nggak ada itu, gitu. Dan pada saat kita bilangin, Pak, Bapak harusnya pakai helm, pakai face shield gitu ya, terus pakai sarung tangan kulit, terus pakai celemek kulit gitu ya, sama sepatu boot gitu. Jawaban mereka sederhana aja. Kepanasan gitu, kepanasan dan tidak mampu membeli, kan mahal kan, sepatu boot kulit itu yang tahan api itu kan harganya jutaan deh gitu. Mereka lebih enak pakai kayak tadi celana pendek, tidak pakai baju, sandal jepit, sudah. Saya suruh pakai sarung tangan pun mereka nggak mau gitu ya. Gitu ya kira-kira ya, cukup ya. Ya, baik, makasih Pak. Ya, silakan. Ada yang bertanya lain? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Nanti minggu depan kita lanjut ke logam non ferro ya. Atau bukan logam ya. Begitu ya, kira-kira ya. Mohon maaf Pak, tadi saya belum absen. Ya, bentar. Presensi. Mana tadi presensinya? Ini ya. Ya. Silakan Mas, presensi Mas. Nabil Iya Pak, ya? bentar Pak. Nabil ya? Iya Pak. Ya.